Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar menyebut sejumlah pertandingan Liga 1 yang digelar di Stadion Wibowo Mukti belum membayar sewa. Hal tersebut juga diutarakan ketika melakukan kunjungan ke lapangan UPT Stadion Wibowo Mukti pada Jumat kemarin. Lalu bagaimanakah persoalan terkait dengan belum dibayarkannya sewa oleh penyelenggara Liga 1? Kita sudah tersambung bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sunandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ardi. Ya, Bang Sunandar kemarin sempat melakukan kunjungan ke kantor UPT di Stadion Wibowo Mukti. Apa sebetulnya persoalan yang memang menjadi terkait dengan belum terbayarkan sewa dari PT Liga 1 ini, Bang? Iya, pertama memang kami melakukan kunjungan bersama para anggota Komisi 2, khususnya memang kita terkait retribusi dan juga terkait pendapatan asli daerah kita terhadap di yang ada di sekitaran di area Stadion Wibowo Mukti itu. Baik, artinya terus memang di situ. Ya. Silakan, Bang. Iya, terus di situ kami menanyakan karena di PPKM level 1 ini kan sudah dibuka. Saya berharap dari lama juga untuk dibuka untuk umum. Di situ ada beberapa memang yang digali retribusi itu salah satunya stadion, terus kolam renang dan juga sarana gor serbaguna yang dibuat lapangan untuk bulu tangkis. Terutama yang kita soroti itu tentang stadion yang memang retribusinya itu begitu besar dan juga perawatan pada stadion tersebut ya memang begitu besar juga. Nah ini terkait retribusi kita juga ada perdanya per kali main itu antara 95 juta sampai dengan 125 juta. Memang ada beberapa yang ditanyakan ya sejauh mana terhadap retribusi untuk Liga 1 dari berapa kali main untuk pergunakan ya memang pada saat kami tanyakan tersebut ternyata belum adanya lakukan mungkin pembayaran. Tapi kami menyarankan di Komisi 2 untuk berkirim surat untuk penagihan, mungkin dalam hal ini di Fulbora atau maupun layangkan oleh Pak PLT Bupati Bekasi untuk sampaikan ke panitia Liga 1 terhadap tentang retribusi atau pembayaran untuk pemakaian Stadion Wibowo Mukti tersebut. Sejauh ini kalau diperkirakan oleh Komisi 2, berapa, Bang, yang memang belum dibayarkan berdasarkan hasil kunjungan kemarin? Nah, kemarin sejauh ibaratnya bayarkan itu perkiraan pertandingan yang kita lihat mungkin di secara langsung TV swasta ada kurang lebih laporan sampai 8 dan sampai dengan 9 kali bertanding. Nah, ada satu mungkin keistimewaan mungkin di Liga 1 mungkin tanpa penonton atau seperti apa yang dilakukan Liga 1 ini memang ada sebuah diskon terhadap khususnya kita memberikan diskon katanya. Nah, untuk diskon tersebut berapa saya juga belum kepastian ya. Kalau pertandingan kalau secara normal misalkan malam hari itu kan pakai lampu segala macam itu kurang lebih kan 125 juta kalau ibarat perda untuk per sekali pertandingan gitu. Kalau kali kan berapa gitu. Mungkin diskon berapa persen. Ada terkait juga yang menarik di sana pada saat kunjungan ternyata Stadion WM ini retribusinya sangat besar sekali itu daripada mungkin Pakansari Bogor, terus Jalan Harupat dan yang lainnya. Makanya terkait ini saya berharap juga kalau memang terlalu mahal di dalam retribusi kita penarikan ini, mumpung momentum kita ada namanya mau kita revisi terhadap perda retribusi tersebut. Ini juga dari yang lainnya juga mengajukan seperti mungkin terhadap penimbangan terhadap retribusi retribusi terkait tentang pajak reklame, retribusi terkait pajak dan sebagainya. Ada beberapa hal memang kayak penyembelihan hewan itu alat-alat berat. Nah ini mumpung momentum tersebut kata saya silahkan usulkan kalau memangnya
kemahalan. Karena apa? Liga 2 pun ternyata di Jawa Barat kita ini khususnya Kabupaten Bekasi tidak dipakai untuk Liga 2. Atau itu adanya semua di Jawa. Kalau memangnya kayak pemakaian dengan sebanding tingkat keistimewaan stadion, memang kalau terlalu mahal ya kita bisalah turunkan. Yang penting untuk menggali pendapatan dari ini. Dan satu hal kita rekomendasi Komisi 2, saya berharap bahwa stadion ini saya memohon untuk di pihak ketiga kan atau pengelola di manajemen. Yang penting kita tarik berapa PAD-nya, berapa kesanggupan pihak ketiga. Karena apa? Perawatan ini sangat tinggi. Kita juga keterbatasan pegawai. Memang ada salah model kayak kebersihan kita menggunakan THL kurang lebih 12 sampai 20 orang. Security PAMDAL kita menggunakan lelang. Tapi tak kalah kita di pihak ketiga kan seperti apa MOU-nya, kalau menguntungkan terhadap pemerintahan daerah mengalih PAD, nah ini kan alangkah lebih baiknya. Karena apa? Biaya perawatan yang tiap tahun dikeluarkan ini kurang lebih 2 sampai 3 miliar termasuk keamanan dan sebagainya. Ini kan sangat, sedangkan pendapatan target daripada stadion ini cuma hanya 200 serta sampai pada saat 2021 nggak tahu nih karena target kemarin kurang lebih cuman 400 sampai 500 juta PAD untuk targetnya gitu, seperti itu Pak Ngardi. Baik. Bang, berkaitan dengan revisi yang coba diusulkan oleh DPRD, bagaimana sebetulnya tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Disbudpora berkaitan dengan adanya rencana revisi ini, Bang Sunandar? Ya, kalau revisi itu bukan asal dari DPRD, melainkan eksekutif kemarin mengirimkan untuk perubahan, dalam hal ini Bupati, untuk tentang perubahan terhadap besar tarifan retribusi gitu. Itu bukan dari DPRD. Nah, ini masing-masing dinas yang saya ketahui PUPR kayak mempunyai alat berat itu untuk dia merevisi juga. Ada dari pertanian untuk pemotongan hewan dia revisi. Ada terkait INTA, Perda, tenaga kerjaan dia pun ada mengajukan. Nah, ini dari besaran-besaran ini ada yang naik, ada yang turun. Nah, terhadap Disbudpora, saya mengimbau mumpung momentum tersebut dilakukan, kita membahas baru sampai dengan Banlek, Badan Legislasi belum dipansuskan atau panitia khusus belum dibuat. Nah, ini saya berharap ada usulan dari Disbudpora. Memang kemarin Pak UPT, Pak, ternyata kita sewanya itu kemahalan, pakan sari aja jauh di bawah kita, terus Jalak Harupat masih tinggian kita. Nah, ini sebagai kita manfaat, kita bukan hanya sebuah stadion yang kebanggaan, tapi juga kan kita harus salah satunya juga harus yang memang yang bisa mendaya tarik, yang bisa memang menghasilkan PAD, perawatannya jelas, penghasilannya jelas, kan lebih seperti itu yang kita inginkan ini. Jangan cuma hanya perawatan stadion, sedangkan kebutuhan lain juga masyarakat dan pelajar, infrastruktur, kesehatan, dan yang lainnya juga membutuhkan terhadap itu. Inilah seperti itu Bang Ati. Baik, Bang, berkaitan dengan perkembangan sepak bola di wilayah Kabupaten Bekasi, sudah ada klub Persikasi begitu. Bagaimana dari Komisi 2 melihatnya, apalagi sekarang juga nantinya juga dipersiapkan berkaitan dengan Liga 3 Regional Jawa Barat ya, Bang Sunandar? Ya, siap. Lah, persiapan untuk liga ya ke Suratin udah mulai. Kita pun menjadi tuan rumah. Sekala itu disampaikan stadion itu untuk Suratin seperti apa. Berhubung memang Suratin yang menggunakan anggaran usia yang 17, ini baru usia 17 kan sudah dibuka putaran kita sebagai ada beberapa yang memang di Stadion Wibawa Mukti, ada beberapa memang stadion mini. Memang Wibawa Mukti itu belum digunakan mungkin entah finalnya atau apa. Tak kalah memang Ketua ASKA PSSI maupun berharap supaya final nanti pada Suratin usia 17 di Liga 3 ini, usia Suratin 17 ini final di Stadion Wibawa Mukti, berharap yaitu khususnya kemarin juga ada pembukaan yaitu digratiskan kita. Emang kita gratiskan terhadap tersebut di keterangan dari PUPTD. Yang kedua, terhadap Liga 3 ini mungkin pada perhelatan kurang lebih akhir November ini sampai dengan Februari atau Desember Januari ini akan digelar Liga 3, dan Liga 3 itu kemarin pun dari Aspop yang memang menghubungi saya atas komisi
2 saya berharap di sini memang jangan terlalu capek dan berat ini di putaran daripada Jawa Baratnya. Harus menentukan Jawa Baratnya, jangan sampai nanti setelah Jawa Barat ini tidak ada yang namanya Jawa Bali. Kita ngambil ini Jawa Barat, nanti ada 4 dari 27 kabupaten 4 yang diambil untuk mengikuti putaran nasional. Dari putaran nasional lah ini berhelat. Kita pertandingan yang memang untuk mengangkat Jawa Barat ini, kita ketahui bahwa Kabupaten Bekasi masukin 1 klub Persikasi aja. Terkait mungkin klub-klub lain, juga ada beberapa klub yang memang di luar daripada ibarat Cup itu bisa perhelatan. Nah ini memang kita termasuk dijagoin dari 4. Salah satunya Jawa Barat, kita Persikasi, terus Persikab Bandung, United Bandung, sama Persipasi Kota Bekasi. Nah ini kemarin pun Pak Edi dari ASPO PSSI untuk berlat mungkin waktu perhitungan, saya berharap pengurus ini harus aktif. Dalam aktif ini komunikasi intent dengan asosiasi atau ASPO Provinsi Jawa Barat, atau kalau di kita ASKAP, kalau sana ASPO, asosiasi ini. Nah inilah untuk mengangkat juga Jawa Barat, berharap dari 4 nanti yang ditargetkan, mungkin kita nggak tahu nih dari 27, karena model Sukabumi juga pingin model ini. Nah, tapi ini harus di bukan runding atau dalam sepak bola dirumuskan siapa pemenang, tapi berdasarkan analisa yang dijagokan itu 4 klub dari Jawa Barat, dari Provinsi Jawa Barat. Salah satunya Persikasi, Persipasi, Persikab Bandung, sama Bandung United gitu. Bang Sunandar, kalau dukungan dari DPRD sendiri untuk olahraga khususnya sepak bola seperti apa? Ya kalau dukungan dari pihak DPRD atau apa yang memang di bawah naungan KONI, salah satu memang klub di bawah ASKAP, Persikasi mungkin. Nah ini terus naungannya penganggarannya juga KONI, kita sih support sebagai anggaran. Mungkin tahun sekarang anggaran Persikasi kalau menurut pengaturan dari pihak KONI itu kurang lebih sampai 4,2 miliar per tahun. Walaupun memang ada beberapa diusulkan, berharap saya pun di situ nanti pada saat Liga Regional Jawa Barat ini sih kita menjadi tuan rumah. Dan mungkinan nasional pun kita mungkin terpakai Stadion Wibawa Mukti dan kita main di Stadion Wibawa Mukti. Kenapa? Salah satunya untuk memberikan semangat atau motivasi kalau menjadi tuan rumah. Bang Ardi kan tahu sendiri, kita lebih pede, lebih dalam bermain, lebih enak. Walaupun memang nanti sepertinya juga tanpa penonton juga tidak diperbolehkan. Seperti halnya Suratin yang kemarin sudah dibuka tanpa penonton seperti itu. Baik. Kemarin Bang Sunandar juga ikut menghadiri pemilihan Ketua Umum Persikasi, Bang ya. Mungkin harapan dari Bang Sunandar seperti apa ini? Nah kemarin kami hadir, memang sedetailnya saya 3 bulan mengolah semenjak almarhum itu peralatan atau apa, saya memang dalam arti itu saya handle kebetulan atas nama Komisi 2 sebelum mengadakan bukan pemulihan, kita musyawarah luar biasa karena meneruskan mungkin sisa daripada almarhum. Nah dari itu saya juga menghadiri, emang 3 bulan ini selama ini tanpa pencairan juga anggaran, saya di situ menghandle selama almarhum sebagai ketua Persikasi atau ketua umum. Saya menghandle 3 bulan komunikasi dengan ASPOP dan juga pemain dan para pengurus. Saya handle duluan sebelum adanya musyawarah luar biasa terkait ketua umum Persikasi. Nah saya mensupport dorong mungkin kemarin nggak tahu nih untuk secara de facto udah dilakukan. Nah nanti di jurunya pengtingkat SK-an Dewan Pendiri salah satunya Bupati Bekasi. Nah ini saya berharap Persikasi ke depannya itu satu, intinya paling utama pelatih yang harus memang membadai atau mempunyai, paling utama yang pelatih yang memang memberikan motivasi terhadap pemain lebih pede atau lebih hebatnya ini. Nah ini mungkin sekarang sudah bagus, insya Allah kita lebih bagus. Dan kedua terkait pemain, memang pemain ini ada terbatas. Terbatas itu kita Liga 2 itu dibatasin hanya boleh mengambil pemain nasional 5 orang. Dan 5 orang itu tidak bisa dimasukkan dalam pertandingan 5-5-nya. Jadi Bung Ardi 3 yang hanya bisa dimasukkan. Nah ini terkait ini harus ibaratnya saya berharap motivasi kepada pemain Persikasi. Link centernya juga memang kurang lebih saya mengetahui kemarin
3 bulan ini pengeluaran untuk main 1 bulan itu kurang lebih 100 juta dan gaji emang sampai dengan 26 pemain yang ada magang mungkin 4 sedikit. Nah ini ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta digaji ya, total keseluruhan kalau untuk biaya pemain dan sebagai pelatih itu selama pelatih juga paling mahal itu 8 juta sampai dengan 7 saya yang menghandle kemarin mungkin selama 3 bulan. Nah ini kurang lebih anggaran biaya untuk para pemain itu 100 juta sampai 120 juta per bulannya untuk pengeluaran pemain ini. Gitu. Mudah-mudahan juga ke depan pihak swasta juga turut support juga Persikasi ini ya, Bang Sunandar. Iya, sebenarnya gini, Bung Ardi. Dalam pihak swasta ini kemarin saya selama 3 bulan mungkin udah membuat skema. Dalam arti skema kita memiliki mungkin saya yang ibaratnya tulis skema saya 7 kawasan. Dari 7 kawasan kita melakukan pertemuan bukan hanya terhadap pengelola kawasan, tetapi kita menginstruksikan pengelola kawasan untuk hadir di berbagai session, mungkin dibagi 4 hari atau apa, untuk hadir dan berpartisipasi itu tenannya. Jadi tenan-tenan ini contoh, mungkin kayak Delta Mas gitu Bung Ardi, kita salah satu contohnya aja Delta Mas, tenan-tenannya itu ada Suzuki, Mitsubishi, ada Wuling, ada Hyundai Motor, ada sebagainya, kayak Hyundai situ ada Danen dan sebagainya, kayak di Egypt ada Epson tenan. Jadi bukan hanya pengelola kawasan, tapi langsung bagaimana kita mempresentasikan bahwa kita mempunyai klub sepak bola Persikasi yang mana dulu kan 2, sekarang mungkin 1 dulu bawah naungan yang tidak menggunakan APBD itu Pak Lurah Jaud. Nah ini bisa kita presentasikan sebagai manajemen menyampaikan, jadi Persikasi ini bentuknya kebersamaan jadi milik bersama seperti kayak Real Madrid atau yang kita kenal Menteri BUMN Erick Thohir itu kan Inter. Jadi sistemnya kita menggunakan saham per lembar, kayak skemanya. 1 lembar misalkan Rp20.000, dia nyumbang 1 juta, berarti dia saham ada berapa. Nah itu diberikan kemudahan apa? Dengan nonton gratis atau seperti apa, bila mana ada di Stadion Wibawa Mukti itu. Kita skemanya dan juga memang yang sudah mensupport, tokoh-tokoh juga mensupport. Ya memang ada beberapa hal yang sudah mensupport, tinggal dilakukan masuk ke rekening, nanti rekeningnya rekening PT gitu. Saya sarankan juga kayak model Gunung Garuda, Pajak Paper, kita kan banyak ini. Nah ini perlu pendalaman juga yang mereka sudah aktif. Nanti ini harus juga kelibatan semua tenan-tenan kawasan yang tenan-tenan dari kawasan-kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi itu, Bung Ardi. Baik, Bang Sunandar, semoga Persikasi ataupun juga persepak bolaan di wilayah Bekasi ini semakin maju. Dan juga ini dukungan dari DPRD juga sangat-sangat sport sekali berkaitan dengan prestasi klub dari Persikasi. Terima kasih Bang sudah berbincang bersama dengan Dakta. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.